Sebagai pemberi jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS Kesehatan selain harus memiliki layanan prima, tetapi juga harus terus berinovasi. Selain penggunaan JKN mobil untuk memudahkan peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan juga meluncurkan program BPJS 1. Apa itu BPJS 1 dan bagaimana penjelasan selengkapnya? Untuk mengetahui selengkapnya, simak Radio Talk El Sinta Semarang bersama BPJS Kesehatan Cabang Semarang selama 1 jam ke depan. Bersama saya Nur Kustanto, dan inilah Radio Talk El Sinta Semarang selengkapnya. Ya, pada kesempatan hari ini kami sudah bersama dengan Koordinator EP3RS BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Ibu Santi Wijayanti. Selamat siang, Ibu Santi. Selamat siang, Mas. EP3RS ini apa ya, Bu? Boleh tahu, Bu? Dijelaskan, Bu. EP3RS itu singkatan dari Petugas Edukasi Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit. Berarti ini memang fokusnya lebih ke pelayanan rumah sakit itu atau bagaimana ya? Iya, fokusnya lebih ke pelayanan rumah sakit, lebih luasnya lagi ke fasilitas kesehatan sih, Mas. Baik. Berkaitan dengan BPJS 1, barangkali bisa dijelaskan ya, apa sih sebenarnya BPJS 1 itu, Bu? Iya, EP3RS dengan BPJS 1 itu sebenarnya sama. Jadi mungkin untuk biar masyarakat familiar, Mas, lebih mudah mengucapkannya kan lebih enak, BPJS 1 gitu, Mas. Apa itu? Berarti tugasnya? BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Tugasnya yang pertama memberikan informasi seputar layanan program JKN kepada peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit, juga memberikan dan menangani pengaduan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Tugas kami juga berkoordinasi dengan unit terkait di BPJS Kesehatan apabila ada informasi atau pengaduan yang perlu dikoordinasikan. Lalu kami juga melakukan koordinasi rutin dengan petugas rumah sakit atau biasa dikenal dengan petugas PIPPRS. Lalu kami juga melakukan kunjungan rutin atau dikenal dengan customer visit. Itu untuk pasien yang sedang menjalani rawat jalan, rawat inap, memastikan bahwa peserta itu mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari rumah sakit. Lalu kami juga memonitor setiap hari untuk ketersediaan tempat tidur, untuk jadwal operasi itu dan memastikan benar-benar bisa diakses oleh peserta. Lalu juga memastikan untuk pencatatan penanganan pengaduan oleh petugas rumah sakit. Dan kami juga punya aplikasi seperti saluran informasi pengaduan gitu atau disingkat SIPP, itu untuk mencatat semua permintaan informasi penanganan pengaduan. Nah itu nanti dicatat, dipastikan bahwa petugas rumah sakit itu paham dan bisa menjalankan aplikasi tersebut. Kami juga melakukan sibling, singkatan dari supervisi, buktikan dan lihat langsung, untuk memastikan bahwa pelayanan itu sesuai dengan standar. Iya. Seperti itu. Banyak sekali ya tugas saya. Iya. Ya saya mau merangkum, ini agak cukup luar biasa. Iya. Jadi intinya memang ini bentuk pelayanan BPJS yang diberikan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat lebih lebih nyaman, terlayani dengan baik. Terutama ketika mereka ini akan mendapatkan layanan di rumah sakit, terutama begitu ya, Bu? Betul. Barangkali bisa dikasih gambaran dong, berarti itu seperti apa alurnya? Misal saya nih seorang kalau BPJS berarti apa sebutannya? Peserta DKN saya. Kemudian akan menggunakan layanan BPJS 1 itu berarti bagaimana? Jadi di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu ada poster yang berisikan informasi petugas PIPPRS dari rumah sakit dan petugas EP3RS atau BPJS 1. Di situ ada fotonya, ada nama, ada kontaknya, nomor kontak handphone yang bisa dihubungi. Silahkan bisa menghubungi di jam-jam pelayanan, biasanya Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 17 sore. Lalu nanti kalau memang di luar pelayanan bisa menghubungi Care Center 165 24 jam. Nanti berarti ketika akan
menggunakan layanan itu BPJS 1, berarti nanti saya bisa melihat, oh ini teredukasi dulu. Iya, misalkan nih, Mas mau membutuhkan informasi, kartunya tidak aktif gitu misalkan. Bisa ke petugas PPPRS di rumah sakit atau bisa menghubungi petugas BPJS 1. Bisa melalui WA, bisa telepon ke petugas BPJS 1 sesuai nomor telepon di masing-masing tiap rumah sakit kan beda. Jadi BPJS 1 di KC Semarang itu kami ada 7 petugas. Bentuknya nanti posko begitu ya? Bukan. Kami biasanya kalau jadi satu petugas itu bisa ada petugas onsite dan petugas yang mobile. Jadi kalau onsite di sini tuh di Rumah Sakit Karyadi itu onsite 1 orang. Yang lainnya mobile ke rumah sakit bisa 1 orang itu memegang 6 vaskes. Iya. Begitu ya. Jadi kita bisa face to face ketemu. Kalau pas kebetulan mobilnya, kalau yang onsite mungkin bisa ketemu. Iya. Sedangkan kalau yang mobile saat petugasnya visit itu bisa kok langsung bertemu kalau memang pas petugasnya visit ke rumah sakit tersebut. Jadi BPJS 1 mungkin kayak kalau di pemerintah daerah kayak PPID begitu ya? PPID yang informasi begitu ya? Bener ya begitu ya? Kayak care center gitu. Care center ya? Kalau itu care center ya, kalau kami sih langsung insya Allah kami langsung memberikan solusi. Gitu, kalau jadi nggak cuma pengaduan selesai, tapi langsung nanti ketika itu ada solusi yang bisa diberikan. Iya. Mungkin barangkali bisa kita perinci ya, apa sih pembagian petugas BPJS 1 itu? Tadi sudah dijelaskan, barangkali kita bisa agak perinci pembagian petugasnya itu bagaimana nanti di BPJS 1 itu? Tugas ya? Jadi kan ada pembagian tugas berarti ya? Tugasnya sama, tugasnya yang tadi saya sebutkan di awal itu ke 7 petugas itu tugasnya sama Mas. Jadi nanti masing-masing bertanggung jawab di rumah sakit yang diampu. Jadi kalau misalkan saya itu di Rumah Sakit RSUD KRMT Wongsonegoro. Nah, saya pun juga sama, kalau saat visit ke rumah sakit atau mungkin ada keluhan, ada permintaan informasi dari peserta yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang saya pegang, nah itu bisa langsung menghubungi saya, bisa melalui WA atau telepon. Gitu. Baik, kami juga undang pendengar ya. Pendengar barangkali Anda ingin bergabung juga, silakan via telepon 02474891000 atau juga di pesan singkat 0811806543 atau mention Twitter kami di @radio_elsinta untuk berbincang bersama kami. Pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tema kita hari ini, berkaitan dengan BPJS 1. 02474891000 atau 0877210910 untuk berbincang ya, berkaitan dengan adanya BPJS 1 ini. Kalau bicara berkaitan dengan manfaat dari BPJS 1 ini apa manfaatnya? Manfaatnya bagi kami mungkin kita bagi dulu ya, mungkin bagi siapa dulu nih? Ya, bagi peserta ya. Bagi peserta pastinya mudah mendapatkan informasi seputar JKN. Kepastian lah jawaban ya, apalagi dari petugas BPJS ini ya. Lalu peserta dapat menyampaikan keluhan atau pengaduannya secara langsung dan cepat mendapatkan solusi jalan keluar dari keluhan tersebut. Lalu dengan customer visit diharapkan pelayanan benar-benar dimanfaatkan oleh peserta, dan tujuan customer visit ini juga semoga tidak ada penyalahgunaan kartu atau penyalahgunaan, jadi peserta benar-benar mendapatkan haknya dan pelayanannya sesuai standar gitu Mas. Kalau dari saya pribadi ya senang ya, karena membantu peserta gitu. Oh, ada pengalaman juga ya Bu? Ya ada. Gimana tuh pengalamannya? Boleh cerita dong. Ya kalau misalkan pasti kita senang kalau misalkan ada peserta yang benar-benar membutuhkan layanan, tapi kartunya tidak aktif, lalu akhirnya kita bisa membantu. Biasanya kalau untuk kepesertaan itu kami berkoordinasi dengan bagian pelayanan mutu pelayanan peserta atau bagian kepesertaan. Nah itu untuk membantu ini solusinya bagaimana kami sampaikan ke bagian terkait. Lalu apalagi
itu di luar jam kerja gitu Mas. Biasanya tetap kita dihubungi meskipun di luar jam kerja. Nah itu. Oh sering ya mendapatkan informasi di luar jam kerja begitu, mendapatkan keluhan aduan. Iya. Iya. Karena ya di luar jam kerja, di Sabtu, hari Minggu seperti itu juga tetap kami insya Allah tetap menanggapi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Shinta News and Talk. Kembali lagi dalam program Radio Talk dan saat ini masih bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. Kami masih bersama dengan Koordinator EP3RS BPJS Kesehatan Cabang Semarang Ibu Santi Wijayanti. Anda juga bisa bergabung bersama kami via telepon 024748900 atau pesan singkat 081180 mas kami 0877210910. Tadi sempat disinggung ya Bu, sebenarnya berarti BPJS 1 ini ada petugas yang kemudian terjun ke lapangan atau kemudian mereka ada petugas yang ditempatkan di lokasi. Tadi ada di satu rumah sakit, kemudian juga ada yang keliling mobile. Ini yang standby yang di mana berarti Bu? Yang on-site itu hanya di Rumah Sakit Karyadi untuk wilayah Semarang. Kenapa itu? Karena kami memang ada Mas. Kalau untuk kasusnya tinggi itu memang untuk petugas EP3RS ditempatkannya untuk penempatannya on-site gitu. Yang untuk kasusnya di atas 20.000. Karyadi memang termasuk yang ini ya, sangat tinggi ya. Sampai 30 sampai 40.000. Iya, yang sering ditemukan nanti ketika di lapangan apa? Misal di Karyadi itu apa yang sering ditemukan oleh para petugas itu? Ya, banyak kan ya keluhan, biasanya masalah rujukan, kartu tidak aktif, kepesertaan gitu kan. Lalu ada juga keluhan mengenai pelayanan, baik kesehatan maupun pelayanan obat, seperti itu. Rujukan itu berarti contohnya salah rujukan begitu atau seperti apa biasanya? Bisa untuk kendala rujukan, misalkan ketidaksesuaian poli rujukan yang misalkan peserta itu dirujuk dari vaskes lanjutan tipe B atau C tapi salah poli misalkan seperti atau tidak muncul nomor rujukannya, tidak online seperti itu, atau mungkin ketidaksesuaian diagnosa, bisa jadi seperti itu Mas. Sering muncul seperti itu ya Bu? Iya, jadi kami perlu koordinasi ke rumah sakit ke vaskes perujuk. Yang koordinasi adalah dari petugas BPJS 1 tadi ya. Oke, setelah ada koordinasi nanti ada solusi, kemudian nanti akan diberikan solusi itu kepada pasien ya, peserta ya. Kalau yang mobile berarti ada berapa tadi berarti Bu yang ada mobile? 6 orang. 6 orang yang mobile. Iya. Dari semua banyak rumah sakit begitu ya? Iya, dari berarti 36 vaskes yang kerjasama. Berarti ada 30 dibagi 35 ya yang mobile. Berarti satu orang itu akan membawa paling enggak sekitar 6 sampai 6 rumah sakit, 5 sampai 6 rumah sakit ya. Itu bagaimana nanti sistemnya Bu? Sistemnya kami buat jadwal Mas. Jadi buat jadwal teman-teman misalkan minggu ini nanti hari Senin, hari Selasa itu mau ke rumah sakit mana gitu. Ya, atau kadang juga misalkan ada hard complaint ya. Yang memang dari petugas BPJS 1 harus langsung menemui pasien atau keluarga atau harus konfirmasi ke rumah sakit langsung ya. Kita fleksibel Mas. Mungkin ke rumah sakit yang lebih membutuhkan pelayanan dari BPJS 1. Begitu. Jadi memang sudah sebelum berangkat itu sudah ada bekal ya, prioritas nanti akan dibawa itu seperti apa, yang akan dia tangani itu seperti apa, sudah bawa bekal dulu ya. Iya. Iya Mas. Selain Karyadi mana nih biasanya yang suka ada hard complaint itu di mana Bu? Hampir merata. Kalau atau mungkin di RSUD biasanya? Enggak, tentu sih Mas tiap bulannya. Kalau ada Karyadi ya pokoknya kalau ada komplain kami datengin gitu kalau memang perlu kita datengin Mas. Rata-rata 1 bulan ada aduan berapa itu Bu? 1 bulan. 1 bulan kalau per minggu tuh teman-teman
Untuk hard complaint itu paling 1 sampai 3 aduan kalau untuk hard complaint. Tapi kalau untuk permintaan informasi, mungkin pengaduan yang sifatnya bukan hard complaint itu seharinya mungkin 5 sampai 6 ya. Gitu. Sehari 5 sampai 6 berarti kalau 1 minggu mungkin sekitar 35-an. 30-an ya. Lumayan ya Bu ya? Lumayan. Wah, itu yang dapat komplain itu pasti capek juga ya Bu? Ya, kami juga kan ada aplikasi SCPP itu juga. Kami juga ikut menjawab. Jadi untuk kanal-kanal pengaduan itu kan bisa melalui aplikasi mobil JKN peserta yang aksesnya. Saya sering melihat tuh kalau bukan mobil JKN ada aduan. Nah itu nanti masuk kalau terkait pelayanan kesehatan masuknya ke bagian kami di mutu pelayanan Vaskes. Nanti kami dari BPJS 1 yang menjawab. Lalu nanti ada kanal itu Care Center 165. Lalu BPJS 1 atau kalau biasanya kalau administrasi kami atau tentang pelayanan di rumah sakit tetap nanti dari petugas PPPRS yang membantu menjawab dahulu gitu. Kalau memang tidak bisa atau perlu eskalasi baru ke petugas BPJS 1. Ya. Saya bacakan ya beberapa pesan ya yang sudah masuk. Ada Pak Ibu Susi di Ngalian. Memang sudah selayaknya ada petugas yang BPJS siap-siap di rumah sakit. Kadang rumah sakit yang sering bikin ruwet sendiri. Pak Juli Tembalang, apakah bisa petugas yang di rumah sakit membantu kami sebagai peserta untuk mendapatkan layanan ketika sudah sampai di rumah sakit? Pak Rudi di Peturungan menyampaikan rumah sakit itu kadang maunya beda sama BPJS. Bisa disesuaikan barangkali ritme antara rumah sakit dan BPJS begitu ya. Tanggapannya silakan, 3 pendengar. Yang pertama tadi. Yang pertama Ibu Susi menyampaikan sudah selayaknya ada petugas yang BPJS yang di rumah sakit ya, karena memang bisa bikin ruwet sendiri katanya kalau rumah sakit ya. Bagaimana? Nah itu Pak, kalau misalkan ada ketidaksesuaian itu, makanya kenapa harus ada BPJS 1 ya. Kalau ada ketidaksesuaian pelayanan itu bisa konfirmasi ke kami. Kok saya misalnya masuk UGD rumah sakit, infonya tidak bisa dijamin, gitu kan? Rumah sakit menyampaikan tidak bisa dijamin. Nah itu mungkin bisa konfirmasi ke kami. Apakah benar ini memang tidak dijamin? Nanti kami juga tetap konfirmasi koordinasi dengan pihak rumah sakit. Kenapa sih ini nggak bisa dijaminnya gitu? Biasanya ke PIC-nya nanti akan dijelaskan memang kondisinya memang bukan kegawat daruratan seperti itu. Terus tadi yang Pak Juli, apakah bisa petugas yang di rumah sakit membantu kami sebagai peserta untuk mendapatkan layanan ketika sudah sampai di rumah sakit? Maksudnya petugas BPJS barangkali ya? Ya. Atau petugas PPPRS ya bisa. PPPRS itu berarti dari pihak. Jadi kan memang foto petugas posternya yang BPJS 1 itu yang terpasang di tempat-tempat strategis itu kan berdampingan fotonya dengan petugas PPPRS. Jadi memang silakan bisa menghubungi petugas PPPRS atau petugas BPJS 1. Begitu ya. Ada pasti ya. Yang penting tahu jadwal kelilingnya ya. Kalau jadwal keliling kami fleksibel sih Mas. Cuman kalau misal mau konfirmasi bisa chat lewat WA. Seringnya sih peserta itu chat lewat WA atau telepon. Mbak Santi, misalnya saya, Mbak Santi posisi bisa nggak saya bertemu langsung? Ya saya kalau memang bisa, saya jawab bisa. Tapi kalau misalkan saya sedang ada jadwal ke rumah sakit lain, mohon maaf Bapak Ibu, saya sedang visit di rumah sakit ini. Atau nanti kami hubungi. Oke, baik. Kalau pertanyaan dari Pak Rudi tadi, rumah sakit itu kadang maunya beda sama BPJS, bisa disesuaikan tidak barangkali ritme antara rumah sakit dengan BPJS? Ya harusnya kan sesuai standar ya. Kita kan udah ada standarnya, sesuai Permenkes gitu kan standarnya untuk pelayanan. Oke, baik. Ada Pak Mulyanto di Gunung Sari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan BPJS setelah diaktifkan kembali? Kemarin baru diaktifkan tapi setelahnya belum bisa dipakai, mohon penjelasannya. Pak Sulis di Petuadengan, apakah tongkat bantu jalan itu bisa di cover BPJS? Dari rumah sakit merekomendasikan tanya ke BPJS dulu karena kami tidak mampu membeli tongkat bantu jalan. Kalau tongkat bantu jalan ya? Untuk tongkat bantu jalan kalau krek itu bisa dijamin. Krek itu yang ada kaki 3-nya atau berapa itu ya? Iya, ada yang kayak gitu, ada yang ini ya. Ya.
kalau KERK itu bisa dijamin. Nanti tapi sesuai indikasi medis, memang harus periksa dulu ke rumah sakit. Nanti diperiksa oleh dokter. Kalau memang indikasi medis membutuhkan, nanti akan diresepkan dan sudah masuk ke penjaminan yang di rumah sakit gitu kan. Nah, itu 5 tahun sekali sih, Mas. Kalau untuk bantuan, ya alat bantuan gitu. Alat bantu berarti nanti bisa ini ya, Pak Mulyanto, kalau kalau ingin Pak Sulis ya tadi, kalau ingin alat bantu jalan berarti bisa. Berarti mekanismenya bagaimana, Bu? Periksa dulu ke vaskes tingkat pertama. Lalu nanti akan kalau memang sesuai indikasi medis dirujuk ke vaskes lanjutan. Nanti biasanya yang meresepkan mungkin dari dokter ortopedi ya, kalau memang ya nanti dirujuk. Nanti ada dapat perintah dapat resep untuk KERK. Oke. Kalau yang ini yang tadi Pak Mulyanto ya, waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan BPJS setelah diaktifkan kembali. Waktu dibutuhkan kalau diaktifkan kembali, mungkin mengurus ya. Setelah mungkin aktif ya. Langsung aktif setelah diaktifkan? Iya, kalau setelah langsung aktif atau bagaimana itu? Kalau memang sudah posisi, jadi gini, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan dulu, bisa download aplikasi mobil JKN, nanti dicoba download, nanti dicek di status kepesertaannya. Status kepesertaannya itu memang aktif atau bagaimana? Nanti bisa mengecek keaktifannya, atau bisa menghubungi layanan Pandawa di 0811-8165165 itu nanti di administrasi. Nanti di informasi nanti di situ bisa juga mengecek kepesertaannya. Nah, harus dicek dulu nih, Mas. Maksudnya keaktifan itu mungkin habis mendaftar kembali atau perubahan segmen itu memang kena 14 hari gitu kan. Ya, harus dilihat case-nya dulu sih, Mas. Oke. Baik. Apalagi kemudian pesan atau kemudian informasi yang bisa dibagikan kepada masyarakat berkaitan dengan BPJS 1 ini? Ya, kalau keinginan kami silakan kalau masyarakat memanfaatkan, maksudnya ada petugas BPJS 1 di vaskes tingkat lanjutan. Memang kalau memang membutuhkan, karena kan kalau saya sendiri customer visit itu kadang beberapa itu menanyakan, mbaknya ini petugas dari mana gitu, berarti kan belum familiar ya untuk petugas BPJS 1. Ada identitas khusus nggak sih kalau BPJS 1 itu apa base-nya? Oh iya, pakai rompi. Rompi warna hijau. Warna hijau ya. Iya. Nanti dikira tim kampanye bukan? hijau sage, terus di belakangnya ada tulisan BPJS 1 gitu. Saya kira dukung nomor berapa gitu. Nanti jangan salah ya, nanti malah dikira mau kampanye. Jadi pakai hijau sage, kemudian ada tulisan BPJS Kesehatan. Bisa tanya BPJS 1 belakangnya. BPJS 1. Oh ya. Oke, baik. Ini ada Pak Midun menyampaikan, anak saya baru pindah vaskes kemarin ke Jogja, terus belum ada sebulan harus pindah lagi ke Banyuwangi karena pindah kampus, kok tidak bisa dipindah lagi ya, katanya begitu ya. Baru sebulan, beda kota ya Mas? Bisa beda ke kota, BPJS. beda provinsi ini malahan ya. Iya, bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti minta tolong dibantu untuk perubahan vaskes. Nanti disampaikan kalau memang terdaftarnya sebelumnya di Jogja, terus sekarang mungkin kuliah atau bekerja di Banyuwangi gitu. Nanti bisa ke kantor BPJS terdekat. Oke, baik. Kita jeda dulu ya, Bu. Nanti kita akan bahas lagi sedikit, dan pendengar kami juga undang Anda untuk berbincang. Silakan. Kami masih tunggu, tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Dengar kembali lagi bersama Radio Talk, masih bersama dengan BPJS Kesehatan Kota Cabang Semarang. Dan ini kita lihat ya, kalau nanti tayang di YouTube nanti bisa kita lihat rompinya ini. Ini warna rompinya yang disage ya, Bu ya? Iya. Ini yang dipakai. Tunjukin, Bu. Yang belakang. Yang belakang ya, BPJS 1. Oke, BPJS 1 untuk kelihatan. BPJS 1. Ya, sudah cukup, Bu. Ini nanti yang tanda pengenal yang biasanya nanti akan pendengar temukan ketika ada menemukan petugas BPJS 1 di lapangan ya. Ini akan ditemukan. Tapi sebelum baju semacam ini rompi, kemudian warnanya hijau sage. Nanti di YouTube tayang, nanti bisa lihat sendiri.
Ada pendengar sudah mau bergabung, Ibu. Ada Pak Dida di Banyumanik. Pak Dida, silakan. Selamat siang, menjelang sore, Pak Dida Sinta. Ya, silakan, Pak Dida. Selamat siang, Bu Santi. Selamat siang, Bapak Dida. BPJS 1 ya, Bu ya. Tadi saya nggak salah dengar di radio ya. Iya, betul, Pak. BPJS kan membantu ya, Bu. Iya, betul, Pak Dida. Iya. Semoga aja membantu masyarakat, Bu. Tapi kelihatannya, Bu, BPJS itu memang kalau bicara di masyarakat ya, BPJS itu tidak akan ada akhirnya, never ending story kalau bahasa Inggrisnya. Itu gimana, Bu? Masalahnya gimana Pak? Gimana? Mungkin jangan semua ya. Kita urai. Nah, ini Pak Dida Sinta dengan Mas Junior ya ini kayaknya. Iya, benar, silakan. Pernah kenal Mas Junior? Ya, Pak Dida, silakan Dida. Nah, ini taruhlah saya punya masalah itu, saya tangani itu permasalahan di keluarga saya itu banyak sekali, Ibu Santi. Yang pertama, kalau saya melapor, siap membantu, alhamdulillah kalau tercapai. Yang pertama, Ibu, ibu saya itu pernah dirawat di rumah sakit ternama di Kota Semarang, rumah sakit negeri lah, taruhlah di rumah sakit Karyadi, saya sebutkan langsung. Itu BPJS itu, apakah peserta BPJS itu kan ada sebelumnya memang ada petugas-petugas BPJS itu memang PNB di sana. Satu, Bu, apakah memang kalau BPJS itu tidak dibolehkan dengan menggunakan ventilator? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, apakah BPJS juga tidak bisa untuk umpama ibu saya itu pernah dirawat di Telogorjo, terus mau pindah ke rumah sakit Karyadi, tapi ongkosnya ambulan apakah nggak bisa tercover? Begitu, Bu. Itu permasalahan dan internal keluarga saya. Saya, Bu, juga, Bu, BPJS-nya itu sudah aktif setiap bulan itu bayar, Bu. Tapi ternyata pada waktu saya di Paskes, katanya Bapak masih ada tunggakan, nggak bisa, Pak. Ternyata diurus itu sudah saya urus, saya bayar 65, ternyata sudah ada. Dan saya balik lagi ternyata, ya internetnya sama yang agak ngeblank, belum melakukan kalau masuk, kan itu juga gimana ya, Bu ya? Memang itu dipaksakan untuk kita tuh BPJS itu memang kurang lah dalam arti mohon maaf loh, Bu, pelayanannya berarti kurang dari masyarakat. Dalam arti memang membantu, tapi kan banyak masyarakat kita yang memang, ini saya contoh ke keluarga saya aja, Bu. Begitu, Bu. Oke, baik. Banyak lagi sebetulnya, tapi mohon maaf mungkin ada pendengar lain, saya kira cukup sekian, Bu. Sebelumnya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin ya, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhatan masyarakat, Bu. Iya. Silakan, Bu. Saya nanggapi yang untuk keaktifan peserta dulu ya. Pak Dita ini kepesertaannya berarti mandiri ya kalau karena membayar iuran ya. Nah, gini Pak Dita. Pak Dida. Oh ya, Pak Dida mungkin bisa mendownload tadi yang saya sampaikan ya, mendownload aplikasi Mobile JKN. Nanti di situ akan muncul Bapak itu statusnya aktif atau tidak. Kalau memang dari Vaskes satunya menolak, bisa ditunjukkan, Pak, ini loh saya statusnya aktif gitu kan. Jadi tidak ada alasan ya dari Vaskes 1 untuk menolak memberikan pelayanan kalau status peserta itu aktif. Gitu. Kalau tadi sempat membayar, jawab dulu silakan. Kalau sempat itu bisa dicek. Kalau memang rutin ternyata dari Vaskes satunya kan tadi kan disampaikan karena jaringan internetnya Vaskes ya. Nah itu jadi kecuali kalau gini, Bapak sebelumnya bulan lalu tidak melakukan pembayaran bulan Agustus, lalu di September di tanggal 1 September itu pasti statusnya akan nonaktif. Jadi memang kami sarankan untuk pembayaran iuran itu di bulan berjalan gitu. Jadi rutin di bulan berjalan. Kalau Agustus ya dibayarkannya di bulan Agustus. Jadi nanti di bulan depan tetap bisa aktif statusnya. Iya. Karena kalau misalkan dibayarkan di bulan September mungkin ya kalau ada kendala seperti ini ya Pak, internetnya atau mungkin jaringan dari banknya atau dari BPJS sedang error. Itu kan kita saat itu membutuhkan pelayanan gitu kan. Jadi terkendala seperti itu. Gitu.
Gitu sih Pak. Jadi tetap harus iuran tetap harus dibayarkan rutin, dan mungkin bisa download aplikasi mobil JKN. Kalau memang statusnya antara di kepesertaan di mobil JKN sama di Vaskes ternyata ada perbedaan, nanti bisa ditunjukkan kartunya. Oke, baik. Kalau mengenai tadi ventilator yang disinggung ya sama Pak Dida. Iya. Kalau untuk ventilator itu tidak boleh menggunakan ventilator ya untuk peserta. Itu nggak benar ya. Jadi untuk alat-alat kesehatan untuk pelayanan itu ya sesuai indikasi medis sesuai pemeriksaan dokter penanggung jawab. Jadi kalau memang pesertanya membutuhkan pasti bisa, tidak terus peserta BPJS itu tidak bisa kalau pakai ventilator, itu tidak sesuai gitu. Nah ini nanti kalau memang ada ketidaksesuaian ini bisa menghubungi petugas BPJS 1. Iya, langsung kontak. Iya, langsung kontak ya. Jangan nanti nunggu lama gitu. Biasanya nunggu lama kita koordinasinya lebih susah ke rumah sakit gitu. Oke, baik. Ya, lalu kalau untuk Telogerejo misalkan memang indikasi medis harus perlu dirujuk ke rumah sakit Karyadi, bukan atas permintaan sendiri, ambulannya bisa dijamin. Kalau permintaan sendiri nggak bisa ya? Tidak dijamin. Tidak dijamin, cukup jelas ya berarti ya Pak Dida ya. Kalau memang indikasi medis, ambulannya juga bisa dijamin. Ada lagi pendengar yang masuk ini Bu. Ada siapa tadi ya? Mbak Iza di Kerapiak ya? Mbak Iza. Iya, kita akan sama Mbak Iza, silakan. Iya, halo. Ya, silakan Mbak Iza. Baik, ini saya mau tanya, kan saya pernah punya pengalaman. Jadi ayah saya itu kan habis sore itu pernah jantung, terus saya habis maghrib langsung saya bawa ke rumah sakit, dan di situ sudah tapi di situ laboratorium bukan data. Bagaimana? Suaranya agak putus-putus Mbak Iza. Iya, halo. Iya, silakan. Jadi setelah dicek itu harus dirawat di rumah sakit dan harus segera dioperasi kan. Nah tapi di situ untuk dapat ruangannya itu ayah saya harus nunggu dari maghrib sampai tengah malam, jam 1-an malam baru dapat ruangan. Padahal itu sudah pakai BPJS kelas 1 gitu. Nah yang saya tanyakan, petugas BPJS yang di rumah sakit itu apa jam kerjanya? Ada yang jaga 24 jam atau bagaimana gitu. Karena walaupun BPJS-nya kelas 1 itu juga harus menunggu selama itu gitu. Berapa lama tadi nunggunya Mbak Iza? Gimana? Nunggunya berapa lama tadi? Ya mungkin sekitaran dari habis maghrib sampai tengah malam. Sudah ditanyakan alasan kenapa harus menunggu lama gitu Mbak Iza? Itu alasannya karena butuh mempersiapkan ruangan aja gitu. Oke, baik. Itu aja? Iya, itu aja. Baik, terima kasih ya Mbak Iza di Kerapiak ya. Ini rumah sakit juga ya, tapi kan juga menggunakan BPJS nih. Tanggapannya bagaimana Bu? Silakan. Ya, kalau ini untuk kasus-kasus yang masuk UGD itu bisa jadi ya. Pertama kan juga perlu diobservasi juga untuk kondisinya saat masuk. Lalu juga kalau untuk kamar ya bisa jadi seperti itu memang sedang mempersiapkan, memang masih ada pasien lain mungkin yang masih rawat inap. Karena pengalaman saya sendiri juga ibu saya juga masuk itu juga sampai jam 12 malam itu, karena memang masih ada pasien. Sampai jam 10 saya tanyakan, iya Mbak ini masih ada pasiennya, belum nanti dibersihkan juga ruangannya seperti itu. Ya, jadi Mbak Iza mungkin bisa mengecek melalui aplikasi mobil JKN Mbak, misalkan kalau sudah download nanti bisa di menu ketersediaan tempat tidur. Di situ bisa dicek, tapi memang perlu dikonfirmasi juga ke rumah sakit. Misalkan haknya kelas 1. Nah ini kamarnya kamar untuk kasus apa, laki-laki atau perempuan, untuk anak-anak atau dewasa, seperti itu perlu dikonfirmasi lagi ke pihak rumah sakit. Itu karena kan memang belum detail untuk informasinya. Iya. Berkaitan dengan tempat tidur juga BPJS itu juga mengontrol juga ya? Iya. Artinya mengupdate gitu? Iya, rumah sakit wajib mengupdate setiap hari sih. 1 kali 24 jam itu harus diupdate. Gitu. Kalau misal ada pasien yang rawat inap atau rawat jalan, apa yang dilakukan oleh
tim dari BPJS 1 ini? Maksudnya pasien? Ada pasien yang mungkin rawat inap gitu ya. Apakah semisal dari BPJS 1 ini kemudian melakukan visit atau bagaimana gitu ke mereka? Iya, tugas kami memang salah satunya customer visit. Kami visit ke pasien, memang kami utamakan pasien-pasien yang berisiko, misalkan untuk rawat jalan itu HD itu kan, jangan sampai, terutama kita kan fokusnya jangan sampai ini kartu digunakan oleh orang lain gitu kan. HD itu hemodialisa, pasien hemodialisa pasien menjalani HD itu langsung yang pasien-pasien bedah seperti itu. Gitu. Terus yang kunjungannya banyak gitu, yang tertinggi misalkan penyakit dalam gitu kan. Apakah benar-benar ada pasiennya, kita memastikan seperti itu juga. Oke. Jadi memang memastikan pasien itu memang bisa terawat dengan baik ya? Iya. Oke, itu yang dilakukan ya. Selama ini pengalaman sudah sering melakukan ya? Atau Ibu juga punya pengalaman menghubungi pasien gitu? Kita setiap BPJS 1 itu ditarget 100 pasien yang harus kita visit per bulan. Iya, minimal. Minimal 1 bulan? 100 pasien? Iya. Tujuannya? Iya, tujuannya memang tugas kami kan customer visit ya. Ya, tujuannya itu Mas, memastikan benar-benar terlayani dengan baik gitu kan. Ya, standar nanti kami kan juga ada survei, jadi ada lembar survei kalau memang apakah ada keluhan saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit, nanti hasilnya akan kami feedback ke pihak rumah sakit. Jadi ini loh ada keluhan misalkan obat nih, ya bisa di feedbackkan langsung atau mungkin setiap bulan kita feedback gitu. Iya. Jadi nanti orang itu nggak sedikit ya. Ya, tapi kalau itu 1 orang 100. Iya. Atau 1 tim 100. Satu petugas 100. Iya. Berarti misal sekalian visit ke rumah sakit, dapat tugas rumah sakit sekalian ini ya, memantau ya atau melakukan visit ya. Iya, memantau. Benar nggak sih ini? Ada obat nih harus dibeli sendiri, ya seperti itu. Saat saya visit itu juga ada beberapa. Saya akan ada pertanyaan nih, apakah ada biaya seperti itu kan, atau obat diminta beli sendiri di luar. Nah itu kami cek apakah benar ini obatnya. Berarti koordinasi juga dengan pihak rumah sakit. Iya betul, kan nggak boleh. Iya rutin ya koordinasi dengan rumah sakit juga. Oke, baik. Kalau berkaitan dengan memonitor untuk misal berkaitan dengan update informasi tempat tidur tadi juga, bahkan operasi juga kabarnya juga di monitor juga ya? Kami juga untuk rawat inap memang untuk pasien-pasien dengan tindakan operasi itu juga termasuk yang kita prioritaskan untuk divisit. Iya. Kalau berkaitan dengan ini ya, adanya aduan gitu terekam dengan baik Bu, pencatatannya atau apanya gitu, pengaduan gitu bagaimana itu Bu? Iya, kami catat, nanti jadi kami buat link gitu Mas, kita catat. Kalau memang bisa diedukasi kalau untuk pengaduan yang mungkin dari peserta yang tidak kita tatap muka langsung ya mungkin lewat SIPP, lewat mobil DKN ya peserta. Tapi kalau misalkan kita terima ya kita catat, kita arsip ya. Untuk mengetahui hasil aduan atau pemantauan yang dilakukan, proses penyelesaian pengaduannya seperti apa ya Bu? Bahwa apa yang diadukan itu sudah terkontrol dengan baik, itu seperti apa? Ya kita feedback ke rumah sakit. Kalau memang hard complaint biasanya kita buat surat teguran ke rumah sakit ya. Dan itu direspon juga oleh pihak rumah sakit? Iya, pasti direspon. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan ya Bu, di sesi terakhir barangkali ada penegasan-penegasan dan juga tanggapan-tanggapan. Amin juga masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung juga boleh, kamu tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Sinta News and Talk. Kita masuk dalam sesi akhir Radio Talk kita kali ini ya. Barangkali kita bisa mereplay kembali Bu ya, merewind kembali. Kira-kira berkaitan dengan BPJS 1 bisa disampaikan, ditegaskan kembali apa sih sebenarnya manfaat dari BPJS 1 ini Bu? BPJS 1 yang tugasnya itu adalah memberikan informasi
nanti misalkan ada permintaan informasi dari peserta, lalu misalkan ada pengaduan atau keluhan dari peserta, itu bisa disampaikan ke petugas BPJS 1. Nah, nanti biar kami bantu menjawab, mencarikan solusi untuk pengaduan gitu ya. Nanti kami akan koordinasi dengan bagian-bagian terkait. Kalau memang pengaduan tersebut perlu dikoordinasikan ke bagian lain, seperti itu. Lalu jangan lupa ya, pinginnya sih kami ya BPJS 1 itu dikenal gitu ya, jangan sampai kadang kita ke rumah sakit, pasien sendiri nggak tahu nih, peserta JKN nggak tahu di BPJS 1 gitu. Padahal posternya juga cukup besar itu, beberapa rumah sakit itu memasang poster juga cukup besar, tertempel. Dari peserta pun jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami untuk meminta solusi. Lalu kami juga memastikan, selalu melakukan customer visit untuk memastikan bahwa peserta itu mendapatkan pelayanan yang sesuai haknya. Ya, sesuai standar. Kita juga melakukan sibling juga. Lalu untuk peserta mohon bisa mendownload aplikasi mobil JKN, jadi nanti di situ bisa melakukan pengecekan secara mandiri status kepesertaannya. Di situ juga bisa, misalkan ada pengaduan juga bisa disampaikan. Lalu misalkan sedang rawat inap atau mungkin ada jadwal operasi, di situ juga ada tertera untuk ketersediaan tempat tidur dan jadwal operasi, seperti itu. Iya, artinya yang dilakukan ini dalam rangka untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat ya, Bu? Betul. Oke, baik. Kalau untuk berkaitan dengan tugas atau petugas pembagian tugasnya, bagaimana Bu untuk BPJS 1 ini? Untuk pembagian petugasnya ya, untuk pembagian petugasnya tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada petugasnya masing-masing. Jadi kalau jadi ada petugas yang onsite dan ada petugas yang mobile. Untuk onsite hanya di Rumah Sakit Karyadi. Lalu untuk petugas mobile itu nanti dibagi, setiap petugas itu ada 6 vaskes di FKPL. Jadi ada rumah sakit itu juga. Oh ya, saya belum menyampaikan tadi, itu yang tersebar di Kota Semarang. Kalau wilayahnya KC Semarang itu di Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Jadi di Demak juga ya? Iya. Ada yang di Demak. Berarti ada berapa rumah sakit Bu tadi Bu? Ada 36 rumah sakit Semarang dan juga Demak yang bersama. Luar biasa ya kerjanya Bu ya. Berkaitan dengan monitoring tempat tidur itu juga dilakukan oleh ini? Iya, harus terupdate. Jadi kalau misalkan tidak update, harusnya ini tanggal 12 nih misalkan, kok belum diupdate, update terakhir tanggal 10, kita komunikasi ke rumah sakit, kita koordinasikan ke rumah sakit untuk segera mengupdate ketersediaan tempat tidurnya. Bagaimana kemudian dengan masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat atau ingin berkonsultasi langsung dengan tim dari BPJS 1? Ini seperti apa caranya? Iya, itu Mas tadi poster-posternya sudah terpasang di tempat-tempat strategis di rumah sakit, ada yang di UGD, ada yang di Poli Rawat Jalan, ada di tempat pendaftaran rawat inap. Silahkan nanti bisa dihubungi. Ya, lewat situ. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu sudah berbincang bersama Elsinta. Ada pesan yang disampaikan ke masyarakat barangkali sebelum kita akhiri? BPJS Kesehatan itu insya Allah dengan BPJS 1 ini bisa lebih membantu. Jadi informasi-informasi yang tidak sesuai bisa tersampaikan dengan benar ya. Apalagi misalkan ada ketidaksesuaian dengan informasi yang diberikan rumah sakit, silahkan tidak usah sungkan-sungkan menghubungi petugas BPJS 1. Seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi sudah berbincang bersama Elsinta dan juga BPJS. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan semangat selalu tugasnya ya, sehat selalu nih untuk masyarakat Kota Semarang. Jangan lupa masuk Kota Semarang jika ingin bertemu dengan petugas BPJS 1, nanti bisa jumpai para petugasnya dengan seragam hijau sage. Itu bukan seragam hansip ya, karena seragamnya hanya cuma rompi saja. Kemudian di belakangnya ada tulisan BPJS 1. Demikian narasumber kami, RS BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Ibu Santi Wijayanti, dan saya Dr. Diri. Selamat sore, sampai jumpa.